Shalom, selamat berjumpa dalam renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang, edisi Rabu 20 Mei 2020. Saya menyapa Bapak Ibu dan Saudara-saudara hari ini, semoga semua sehat dan dalam kondisi baik. Bersama-sama kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyatakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu dalam segala kehidupan kami. Kembali kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami dengan hikmat-Mu, supaya kami mampu memahami, mengerti akan kebenaran dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mendengarnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan, dan kita akan renungkan dalam satu tema, duka cita menjadi sukacita. Kamasusan membali kaparannuan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya Ibu Ningsi akan melahirkan. Namun sayangnya, dokter mengatakan Ibu Ningsi tidak dapat melahirkan secara normal, berhubung tekanan darahnya sedang naik dan posisi bayi dalam kandungannya melintang. Karena itu dokter memutuskan untuk menunggu tekanan darah Ibu Ningsi turun dan harus ditangani dengan operasi sesar. Meski menyakitkan, Ibu Ningsi akhirnya melupakan rasa sakit itu ketika ia menggendong putrinya yang baru saja lahir. Sukacita menggantikan rasa sakit itu. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini menegaskan pula hal itu. Alkitab secara gamblang menuliskan seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Ayat 21 pembacaan kita.
Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menekankan kepada murid-muridnya bahwa meskipun mereka berduka cita karena kepergiannya nanti, semua itu akan berganti dengan sukacita ketika mereka melihat kedatangannya kembali. Ayat 20 dan ayat 22 pembacaan kita. Keyakinan kita sebagai orang percaya adalah bahwa Yesus akan kembali menjemput kita. Duka cita karena kepergiannya akan digantikan dengan sukacita saat ia datang. Ia memang pergi, namun pasti kembali. Perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan akan memperlihatkan kesetiaan kita dalam menantinya. Menanti saat dimana ia kembali membawa sukacita bagi umat yang percaya kepadanya. Janji-janji Tuhan sudah jelas, ia akan kembali. Karena itu percayalah saudara-saudara, bahwa sukacita yang abadi telah dipersiapkannya untuk kita bagi yang percaya kepadanya. Bahwa duka cita akan diganti dengan sukacita yang abadi. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini adalah terjadi dan semata-mata Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyatakan kasih setianya dalam hidup kita. Nikmati dan kecaplah kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bahwa sungguh ia tetap ada bersama dengan kita. Sesulit apapun kehidupan ini, sesukar apapun perjalanan hidup ini, yang kita tahu pasti bahwa Tuhan selalu ada, hadir menuntun hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kasih setia Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan selalu memelihara iman dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengan segala kasih setiamu dan penyertaan-Mu hari ini, hamba berdoa ya Tuhan, kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di Bontang ataupun di tempat lain karena pekerjaan. Mari Tuhan Engkau menolong, memberkati, memberi kesehatan yang baik. Dan biarlah mereka tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Hamba berdoa ya Tuhan untuk kehidupan umat-Mu yang merasakan sukacita karena pertambahan usia dan juga yang merasakan sukacita karena berkat Tuhan yang lain. Tuhan senantiasa memberkati mereka dan sempurnakan sukacita mereka. Yang dalam kedukaan Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan masalah-masalah kehidupan secara pribadi, dalam masalah pekerjaan, kesulitan ekonomi, mari Tuhan Engkau hadir menguatkan mereka. Pelihara iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di tengah kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, yang dalam pekerjaan dan dalam kehidupan aktivitas atau usaha yang lain, kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan ataupun dalam setiap bentuk usaha yang mereka kerjakan. Semoga selalu mendatangkan kebaikan, sukacita dan bermanfaat untuk kehidupan pribadi pun kepada orang lain. Demikian juga Tuhan umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, dalam pemulihan, dalam perobatan jalan. Tuhan kuatkan iman mereka untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama mereka untuk menguatkan mereka, memampukan mereka, bahkan mereka yang menantikan pertolongan Tuhan lewat kesembuhan, Tuhan akan nyatakan. Hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan yang dirawat di rumah sakit oleh karena terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan juga akan menguatkan mereka dan memberi semangat sehingga mereka tidak berada di dalam ketakutan, tetapi mereka dipulihkan karena pertolongan Tuhan. Tim medis
tenaga sukarelawan yang bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Semoga bakti mereka, tanggung jawab mereka di dalam pelayanan itu mereka lakukan dengan penuh sukacita dan penuh ketulusan. Tuhan akan menjaga, memelihara mereka. Hamba berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Tuhan pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Berkati pemerintah kami. Semoga mereka yang saat ini sedang mengupayakan segala sesuatu untuk kesejahteraan umat Tuhan atau masyarakat, Tuhan berkati sehingga mendatangkan berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami, seruan kami. Kami berpengharapan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian renungan harian dan doa bersama kita pada saat ini. Semoga semua menikmati dengan penuh sukacita, tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa duka cita akan diganti menjadi sukacita, dan itu akan diterima bagi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa untuk hari esok. Salam sehat. Shalom.